Saya cek di Siap, ternyata memang jadwal malam ya. Dan nih, oh ya, 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 Maaf Pak, suaranya hmm? ada putus-putus. Tanya putus-putus. Ya, ya, suara Anda juga putus. Sekarang saya keluar dulu. Oh, sekarang Iya Pak, dengar Pak. suara dengarnya masih sama aja dari sana ya. Gak apa-apa, yang penting suara saya. Oke, ini ada 4 yang sudah masuk. Nanti kalau saya akan screenshot kalau udah paling banyak hadir ya. Dan kan di screen. Kelihatan ya? Sudah terlihat Pak. Oke. Ya, jadi ini materi kita. Materinya tentang nature-based solutions dan jasa ekosistem. Apa yang akan kita bahas ini ekosistem lalu ya, kaitkan nature-based solutions, natural capital sama ulang lagi. Jadi kabari saya kalau ada yang kesulitan. Nah, banyak hal yang akan dibahas ya mengenai materi tentang nature-based solution ya, lalu UCN dan dari akhirnya kita juga akan bahas tentang ya, Millennium Ecosystem Assessment di sini kaitkan dengan ada TEEB, jadi banyak singkatan nih. Itu apa? Tentang ekonomi. Kalau ITBS itu Nature's Contribution to People. Lalu ada Natural Capital Accounting, ada model invest. Lalu NBS dikaitkan dengan adaptasi iklim, lalu dengan adaptasi iklim, juga tentang blue carbon ya, diantaranya
mangrove dan lamun ya, juga blue carbon market dan ya. Di CPL, capaian pembelajaran ini Anda semua diharapkan mengevaluasi kerangka NBS ya, bisa membedakan NBS genuine dan pushing ya, di apa itu dan yang cleansing. Lalu materi analisis angka jasa ekosistem, menganalisis dan menginginkan 3 pertama assessment, itu singkatannya MEA ataupun A ya, juga TEEB, lalu IPBES dan CP. Nanti kita lihat satu persatu. Kita akan bahas tentang konsep natural capital accounting dan menginterpretasikan output model invest ya untuk perencanaan konservasi. Dan terakhir tentang karbon dan iklim, itu untuk mensintesis peran blue carbon tadi yang seperti bahas tentang mangrove, lamun, dan satu lagi salt marsh ya, dalam strategi mitigasi dan adaptasi iklim serta pasar karbon sukarela. Kita mulai dengan konsep dan definisi dari NBS atau Nature Based Solution. Oke, definisinya menurut IUCN tahun 2020, definisi S atau Nature Based Solution itu adalah actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystem that address societal challenges effective and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits ya. Jadi intinya adalah apa? Aksi untuk melindungi ya, untuk juga secara berkelanjutan, lalu untuk memperbaiki ya alam atau memodifikasi ekosistem yang secara efektif dan adaptif ya. Pokoknya intinya adalah untuk human well-being ya, untuk kesejahteraan manusia dan untuk manfaat terhadap keanekaragaman hayati juga di situ ya, intinya di situ. Jadi konservasinya lebih terukur gitulah kalau dengan kaitan dengan kuliah kita ini ya. Jadi banyak hal yang diperhatikan, tidak konservasi dalam hanya mulut manis konservasi, tapi banyak rambu-rambu. Ada 3 kategori aksi dari nature based solution itu ya. Jadi ini harus jadi solusi kan, makanya solution ya. Jadi nature based itu solusinya terhadap alam itu gimana? 3 aksinya adalah satu tadi yang protecting, lalu sustainably managing, dan storing. Itu ya 3-nya. Jadi melindungi, kan konservasi kayak gitu ya, melindungi, terus juga harus sustainable itu, dan harus restoring. Jadi kalau yang sudah terlanjur rusak ya harus dipulihkan. Jadi protecting lebih ke melindungi ekosistem yang masih utuh dari tekanan aktivitas manusia. Contohnya misalnya penetapan kawasan lindung baru ya kan. Jadi suatu kawasan ini masih natural lah gitu ya, masih virgin. Nah itu kita mumpung ya, kita lindungi yang masih utuh, belum tersentuh kawasan ini ya. Sebelum menjadi viral, biasanya kalau sudah viral kemudian orang berbondong-bondong jadi rame di sana, foto-foto dan segala macam, instagramable banget. Nah itu dijadikan kawasan lindung baru. Lalu untuk penguatan penegakannya juga kan, payung hukumnya, kemudian juga penetapan menjadi hutan primer ya, kemudian lahan gambut juga, padang lamun misalnya, itu semua ya. Yang kedua ya, kategori yang sustainably managing, di sini lebih ke arah mengelola kan. Mengelolanya ekosistem yang sudah dimodifikasi, tapi kita bikin jadi berkelanjutan. Contohnya adalah kawasan agroforestry ya. Pasti itu adalah hutan yang sudah dipakai untuk dikelola
ya, dikelola oleh masyarakat atau oleh perhutani misalnya ya, agroforestry. Nah, bagaimana supaya tetap berkelanjutan, supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Juga perikanannya sudah menghasilkan, diambil ikannya, tapi memang harus bersertifikat supaya berkelanjutan. Hutan produksi bersertifikat juga sama ya, jadi harus semuanya bersertifikat. Padang penggembalaan regeneratif juga sama ya, tidak hanya untuk padang penggembalaan ini tapi juga yang sustainable. Yang terakhir adalah restoring, jadi yang kita pulihkan ekosistem yang sudah terdegradasi ya, menuju kondisi ekologis yang lebih baik. Nah, ini bagaimana memperbaiki sesuatu yang sudah rusak gitu ya. Contohnya rehabilitasi mangrove yang paling banyak sekarang dilakukan ya. Mangrove kan keburu rusak tuh karena dulu tahun 80-an, 90-an masif mangrove diubah menjadi tambak ya, udang dan lain-lain, bandeng, karena mungkin potensi ekspor untuk segala macam lah, sambil tidak perhatikan bahwa kerugiannya lebih besar ternyata buat kita daripada hasilnya. Nah, itu kita rehabilitasi. Restorasi gambut juga gitu, bahkan dulu zaman Orde Baru gambut itu diubah menjadi sawah. Program 1 juta mencetak sawah ya, mirip-mirip lah dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin mencetak sawit ya misalnya dari hutan, kalau dulu gambut pengen jadi sawah, alih-alih berhasil malah merusak gambutnya, sawahnya gak jadi, dananya entah kemana ya. Terus itu revegetasi das kritis juga sama ya, das yang sudah kritis di revegetasi. Lalu coral gardening adalah koral-koral yang sudah terlanjur rusak, itu juga semua dipulihkan. Jadi itu 3 aksi dari nature based solution, itu adalah itu ya, 3 aksi itu. Lalu ada 8 kriteria IUCN Global Standard for NBS ya, dicanangkan tahun 2020. Ini merupakan standar evaluasi internasional yang untuk membedakan ini ya, tadi ada nature based solutionnya yang genuine, ada juga yang greenwashing. Genuine itu yang memang sesuai tujuan. Nah, kalau greenwashing ini lebih diartikan biasalah kalau kita ada suatu program bagus, kita bersembunyi ya di atas nama program bagus tersebut, tapi punya tujuannya malah tujuan lain. Tujuannya biasanya untuk mengambil keuntungan untuk kelompok pribadi, gitulah ya. Jadi greenwashing seperti halnya istilahnya apa ya? Greenwashing itu adalah brand washing, pemanfaatan pelajar-pelajar kita yang pinter-pinter lalu dibajak oleh negara maju seperti Singapura atau kemana. Ayo untuk sekolah di Singapura, tapi nanti harus sampai ini dibiayain, akhirnya jadi warga negara ya Singapura, itu kan brainwashing. Nah, ini greenwashing, jadi memanfaatkan itu untuk tujuan yang ya ada agenda tersembunyi. Untuk yang nomor 1 itu ya, kriterianya untuk standar dari nature based solution itu adalah embrace NBS to address societal challenges. Jadi itu tantangannya secara sosial ya. Jadi dirancang eksplisit untuk mengatasi tantangan sosial secara spesifik dan teridentifikasi. Jadi memang dirancangnya itu benar-benar apa sih tantangan sosialnya yang spesifik, harus jelas ya, harus teridentifikasi. Jadi mau mengatasi apa, tujuannya dari NBS ini gitu ya. Jadi nggak bisa tuh apa namanya, dibelokkan gitu ya si tujuannya. Yang kedua adalah address biodiversity loss and enhance outcomes. Dan di sini jelas bahwa harus secara aktif berkontribusi positif terhadap keanekaragaman hayati ya, itu ke biodiversity loss. Jadi kalau misalnya kita mau program NBS nature based solution supaya nanti menghasilkan karbon stok ya, di situ kita akan menanam kelapa sawit, itu kan juga pohon ya, gitu. Habis pohon kan sama menyerap karbon gitu kan, menyerap karbon dioksida kan, gini. Tapi ingat, NBS itu harus address-nya biodiversity loss terhadap keanekaragaman hayati lah. Sawit monocrop gitu
bisa dikatakan keanekaragaman hayati itu. Ya cuma satu spesies ya, nggak bisa itu ya. Gitu. Jadi itu maksudnya. Ya harus kontribusi positif terhadap keanekaragaman hayati. Tidak bisa parsial aja. Oke, nomor 3, net gain for biodiversity and ecosystem integrity. Itu maksudnya adalah hasilnya harus terukur. Biodiversity net gain-nya harus melalui monitoring dan indikator yang jelas gitu ya di situ. Nomor 4, economically viable. Jadi di sini kalau economically viable itu ya secara ekonomi harus masuk hitung-hitungannya. Model pembiayaan berkelanjutan jangka panjang tanpa ketergantungan subsidi. Jadi kalau selama ini program NBS-nya itu harus disubsidi dengan besar dari negara. Nanti ganti presiden sudah ganti program ya, tidak dibiayai lagi misalnya kan. Itu kan tidak ya, berkelanjutan. Jadi jangan tergantunglah sama subsidi, harus dipikirkan itu ya, bagaimana supaya pembiayaan itu bisa terus. Nomor 5, inclusive, transparent, and empowering governance ya. Jadi partisipasinya itu harus bermakna masyarakat lokal ya. Ini harus perhatikan bahwa kayaknya materi yang lalu ya terhadap adat dan segala macam kearifan lokal ya. Jadi partisipasinya harus bermakna buat masyarakat lokal, adat, dan mekanismenya harus akuntabilitas ya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Itu nomor 6, equitably balanced trade-offs ya. Jadi ini adalah trade-off diidentifikasi secara eksplisit ya, dievaluasi secara adil dan dikelola transparan. Ini adalah ya good governance ya, artinya harus dikelola secara transparan. Lalu nomor 7, adaptive management based on bad evidence. Artinya adalah harus kalau manajemen pengelolaannya itu harus berdasarkan best evidence, harus ada bukti-bukti kan. Itu jadi harus ada monitoring secara reguler di mana nanti bukti-buktinya akan selalu dicek ya. Harus selalu ada umpan baliknya, ada fleksibilitas di situ. Kan set and forget yang biasa kita adakan suatu project, suatu kegiatan habis selesai dalam 1 tahun kemudian kita lupakan ya, entah hasilnya bagus ya, mungkin hasilnya bolehlah bagus tapi dilupakanlah setelah itu gitu, tidak ada kelanjutan, apalagi kalau hasilnya tidak bagus ya, bukannya ada umpan balik tapi ya sudah set and forget, itu yang banyak terjadi. Nomor 8, mainstreamed within jurisdictional context ya, ini harus terintegrasi dalam kebijakan dan perencanaan jurisdiksi ya, artinya jadi harus terintegrasi dari desa hingga nasional, artinya memang harus masif dan ya tidak hanya top down saja yang dari tingkat bawah jadi penonton atau menau, hanya kemudian jadi apa ya pokoknya mengatasnamakan masyarakat bawah padahal tidak melibatkan. Nah kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kerangka jasa ekosistem ya, di mana ini berdasarkan Millennium Ecosystem Assessment ya. Jadi Millennium Ecosystem Assessment itu sudah dilakukan pada tahun 2005 ya. Ini adalah penilaian global pertama. Jadi ini adalah penilaian pertama kalinya diadakan penilaian secara ilmiah dan kolaboratif terbesar pertama, lalu didokumentasikan kondisi dan tren jasa ekosistemnya secara global ya. Ini luar biasa. Pada saat itu dilibatkan 1.300 lebih ilmuwan dari 95 negara. Kayaknya Amerika masih ikutan nih karena Trump belum cawe-cawe ya, belum ada Trump. Setelah ada Trump, Amerika sekarang banyak keluar dari perjanjian internasional ya. Jadi 95 negara dan dilaksanakan dari tahun 2001 sampai 2005. Kita bisa lihat ya kalau sesuatu yang profesional secara internasional itu tidak ada yang instan. Ini aja butuh waktu 2001 sampai 2005 untuk pelaksanaannya. Ini atas permintaan Sekjen PBB. Sekjen PBB juga masih punya power ya dulu. Sekarang bisa dibayangkan Sekjen PBB-nya gak didengerin ya. Soalnya si terpusatnya ke si Donald Trump.
Saat itu ada temuan utama yang cukup heboh ya, bahwa kurang lebih 60% dari 24 jasa ekosistem yang dievaluasi ditemukan itu ternyata dalam menuju terdegradasi atau digunakannya secara tidak berkelanjutan ya, termasuk di negara kita pasti juga itu masuk dari 60% dari 24 jasa ekosistem itu. Nah, ada 4 kategori jasa ekosistem menurut Millennium Ecosystem Assessment. Mungkin saya pernah sampaikan atau bukan ya, saking seringnya saya di berbagai kuliah ini. Tapi oke, ini ada 4 di sini. Ada jasa ekosistem pertama adalah provisioning atau penyediaan, lalu regulating atau regulasi, aturan ya, lalu yang supporting yaitu dukung, cultural atau budaya. Provisioning ini paling mudah kita lihat ya, bahwa ekosistem itu memberikan produk yang diperoleh langsung ya dari ekosistem. Apa yang biasa kita dapatkan yang paling mudah dikuantifikasi, seperti kita dapat pangan dari ekosistem ya kan, ini baik yang kita tanam lewat pertanian, perkebunan, ataupun yang dipetik langsung dari alam gitu kan. Juga air bersih kita kan dapatkan dari ekosistem kita ya, air bersih. Kayu ya ada, bisa kita manfaatkan. Serat juga dari alam, dari ekosistem. Bahan bakar biofuel ya, maksudnya bahan bakar yang dari biomasa ya, itu. Sumber daya genetik juga, lalu bahan kimia alami dan farmasi itu semua banyak dieksploitasi, manfaatkan ya, jasa dari ekosistem. Yang kedua, regulate atau pengaturan, bahwa alam ekosistem itu memberikan manfaat dari regulasi proses ekosistem. Ini memang tidak terlihat secara langsung, hingga akhirnya kita tidak sadar sudah merusak ekosistem. Barulah kita sadar bahwa jasa regulasi proses ekosistemnya kok berhenti gitu ya. Misalnya regulasi iklim, karbon. Nah ini yang kita sadari, iklim ada climate change dan segala macam, baru jadi pemanasan global, banjir karena regulasi pengaturan di alamnya sudah rusak karena ulah manusia ya, banjir, longsor, kemudian macam-macam ya. Pemurnian air aja dan udara, air bersih, kemudian udara yang bersih, itu kan semua kan alam yang mengatur. Kalau kita rusaknya, kita jadi tidak dapat lagi. Pengendalian penyakit bukan juga ya, semua itu adalah jasa secara regulated dari ekosistem. Kemudian supporting adalah pendukungnya ya. Ini adalah proses ekologis dasar yang diperlukan untuk produksi semua jasa lainnya, atau bisa ditempatkan terakhir ya, karena yang supporting itu mendukung ketiga yang lainnya, yang mendukung provisioning, mendukung regulating, dan mendukung cultural ya. Misalnya siklus nutrisi, siklus nitrogen, fosfor maupun karbon ya, itu semua supporting tuh. Lalu pembentukan tanah, bagaimana tanah itu kan kalau tidak ada tanah ya mau nanam apa, harus hidroponik semua, ada terbatas ya. Produksi primer itu kan semua supporting ya, bagaimana menghasilkan oksigen ya, proses fotosintesis dan lain. Siklus air, penyediaan habitat juga itu supporting. Nah untuk cultural ini beda, ada manfaat non material, karena kan budaya kan tidak bersifat materi ya, lebih ke arah ke spiritualitas, ke arah bagaimana mengasah kognitif manusia, atau merefleksikan diri kita ya. Dalam Islam tadabbur alam, rekreasi, kesehatan mental ya, kayak istilah healing ya, healing itu adalah cultural situ. Lalu dipadukan rekreasinya dengan ekowisata. Ada pendidikan juga kan, ada laboratorium alam, itu melengkapi pendidikan itu sendiri, dan warisan budaya juga masuk. Oke, itu sekarang kita masuk ke masih ya jasa ekosistem di dalam. Kalau tadi kan berdasarkan Millennium Ecosystem Assessment, sekarang berdasarkan TEEB ya, di tahun 2010, berarti setelah MEA tadi ya.
Kan tadi kan 2001 sampai 2005 ya. Kalau TEB 2010, TEB itu adalah The Economic of Ecosystem and Biodiversity. Ini adalah inisiatif dari negara-negara G8+5 ya. G8 itu kan misalnya negara-negara maju ya. Plus 5, tapi saya belum cek 5-nya apa, Indonesia masuk nggak. Ini dikoordinasikan oleh UNEP. UNEP masih badan dari PBB ya. Terinspirasi dari Stern Review tentang ekonomi iklim 2006. Jadi iklim direview dari sisi ekonomi. Tujuannya adalah membuat nilai ekonomi biodiversitas dan jasa ekosistem terlihat dalam pengambilan keputusan kebijakan dan bisnis. Jadi ini sudah economize ekologi ya. Atau apa? Ecological economy mungkin yang paling bagus. Artinya nilai ekonomi biodiversitas jasa ekosistem itu dievaluasi lah, dievaluasi secara moneter sistematis. Bagaimana kita menghitung jasa ekosistem itu kalau dirupiahkan ya dihargakan itu jadi berapa, sehingga nanti estimasi ada estimasi yang ikonik dari TEB itu, yaitu biaya kalau kita tidak melindungi hutan tropis katanya. Jadi gini, kalau kita tidak melindungi hutan tropis, kita kehilangan apa sih gitu kan. Itu untuk dengan bahasa lain bahwa hutan tropis itu nilainya berapa ya kan. Nah, di sini sudah dihitung bahwa nilai hutan tropis itu adalah 2 sampai 4,5 triliun dolar ya. Triliunnya dolar ya. Kalau triliun tok gak ada apa-apanya. Itu karena apa? Biaya MPG aja berapa sih? Biaya BBN 100 triliun ya. Nah, ini dolar gitu kan. Kalau cuma rupiah kecil, BG aja ratusan triliun. 2 sampai 4,5 triliun dolar per tahun itu kalau kita nilai hutan tropis. Jadi kalau kita tidak melindungi ya, kita akan kehilangan itu per tahun segitu ya. Ada 4 komponen utama TEEB ini. Pertama adalah valuasi ekonomi jasa. Nah ini. Jadi untuk mengukur nilai pasar market value dan nilai non pasar. Jadi ada nilainya nilai pasar, market value, dan non pasar atau stated and revealed preference dari jasa ekosistem. Metodenya dengan cara contingent valuation. Lalu dengan harga hedonis, biaya perjalanan, benefit transfer. Jadi gini. Jadi kalau kita mau menilai misalnya berapa sih nilai dari National Komodo misalnya ya. Situ apa ya, Raja Ampat juga bisa lah. Raja Ampat lebih jauh ya dari yang Komodo. Raja Ampat itu berapa sih nilai ya, secara jasa ekosistemnya gitu berapa? Ada salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan ini biaya perjalanan. Kalau kita dari Semarang ke Raja Ampat itu butuh biaya berapa, dari mulai pesawatnya, akomodasinya, dan lain-lain itu, ya kan? Untuk PP ya, setelah di sana mungkin sekitar, kalau cuma 3 hari kan bentar banget ya, jadi jauh-jauh ke sana mahal ya, setidaknya kan seminggu di sana gitu. PP nanti berapa? Nah itu per orang bisa segitu, nanti kalikan sekian ratus atau per tahun berapa orang ke sana, itulah nilai setidaknya dari itu salah satu caranya. Dan masih ada lagi yang contingent valuation, harga hedonis, sampai metode-metode misalnya apa, kalau survei misalnya kalian kalau misalnya ke Raja Ampat, nilai berapa sih kira-kira berani membayar dalam kaitannya keberadaan itu biasanya. Jadi itu nilai pasar maupun non pasar ya dari jasa ekosistem. Itu valuasi ekonomi jasa ya. Lalu kedua adalah natural capital accounting, yaitu mengintegrasikan neraca sumber daya alam ke dalam akuntansi nasional. Ini melampaui PDB konvensional, itu menghasilkan genuine saving yang mencerminkan depresi natural capital secara eksplisit ya. Di sini natural capital account seperti itu.
Saya sudah bikin juga handoutnya ya, jadi mungkin penjelasan lebih lengkap nanti bisa dibaca, saya akan kasihkan juga. Lalu yang ketiga adalah sektor bisnis ya, sektor bisnis. Inilah dependency and impact assessment, di mana perusahaan itu mengidentifikasi ketergantungan dan dampak mereka terhadap jasa ekosistem. Ini khusus untuk sektor bisnis, perusahaan bisa kan tergantung juga kan, namanya perusahaan itu juga adalah bagian dari ya manusia yang juga pasti saling membutuhkan. Jadi dari situ kalau untuk satu bisnis ketergantungan mereka itu terhadap alam berapa ya, apalagi perusahaan-perusahaan di Indonesia kan banyak banget bersentuhan dengan alam ya. Di kita itu kan natural resource yang masih dieksploitasi, jadi bisnis besar. Bisnis besar di kita coba sawit ya, kan alam banget, kemudian apa oil and gas company ya, itu coba. Jadi ini bisa diidentifikasi ketergantungannya dan dampak terhadap jasa ekosistem. Bagaimanapun kan banyak perubahan-perubahan ya, mereka paling tidak menggunakan alam itu dan beberapa mengurangi jasa ekosistem yang ada di situ kan pastinya. Ini adalah harus dihitung. Impact assessment. Jadi ini adalah basis corporate natural capital accounting dan biodiversity due diligence. Ya, ini harus dihitung nilai ekonominya. Ya. Yang terakhir adalah mainstreaming ke kebijakan. Nah ini ya, jadi semua ini ujung-ujungnya harus ke kebijakan ya. Jadi bisa dibayangkan ya, mengambil kebijakan itu sangat-sangat penting karena semua itu ujung ke situ. Nah, kalau kita sudah capek-capek semua profesional dalam apapun itu bisa hilang dengan segera kalau mengambil kebijakan tiba-tiba say no gitu, tidak, atau pura-pura tutup mata atau ada kepentingan partai ya doa itu ya sangat di sini. Jadi ini untuk mendorong integrasi nilai alam ke dalam insentif fiskal ya. Jadi ini mendorong integrasi nilai alam ke dalam insentif fiskal. Misalnya penghapusan subsidi perusak. Jadi kalau buat perusahaan-perusahaan yang merusak alam ya jangan sampai malah kita subsidinya ya kan gitu. Karena dia sudah merusak alam, ngapain juga masih minta subsidi dan masih insentif-insentif. Lalu kita harus mengenakan pajak karbon ya. Payment ecosystem gitu ya. Jadi ini kebijakan berbasis ekonomi ekologis yang internalisasi eksternalitas lingkungan. Jadi kebijakan itu harus yang pro lingkungan ya. Baru kemarin kayaknya ada reshuffle kabinet ya, Menteri Lingkungan Hidup kan di reshuffle diganti itu ya ke jadi Jumhur Hidayat ya. Kita lihat ya arahnya itu nanti apakah akan Menteri Lingkungan Hidup betul-betul perjuangkan ya untuk kepentingan kita, jadi jangan greenwashing tadi ya, tapi betul-betul genuine gitu kan. Oke, sekarang kerangka jasa ekosistem yang ketiga ya, setelah tadi MEA sama TEB, sekarang adalah ada IPBES nih. IPBES itu adalah Nature's Contribution to People. Ini IPBES ini adalah IPCC-nya biodiversitas. Jadi kalau biodiversitas CC itu climate change ya. Nah, kalau di sini ke biodiversitas ya. Karena di IPBES itu memperkenalkan NCP, yaitu Nature's Contribution to People ya. Jadi dari majalah Science tahun 2018 ya, kurang lebih ada 50 ilmuwan ya, NCP itu sudah melampaui ekosistem services ya. Konsep tadi yang MEA tadi. Karena di NCP atau Nature's Contribution to People ini mengakui kontribusi non material ya. Jadi kalau di MEA yang ecosystem services yang 4 tadi ya, ada cultural itu juga kan non material, tapi kalau di sini kontribusi non material ini mungkin ada penambahan lagi, ada relational values-nya juga di sini ya.
Dan pengetahuan lokal itu setara dengan pengetahuan ilmiah formal. Nah, ini yang diakui ya, bahwa tidak hanya mengakui pengetahuan ilmiah formal dari para akademisi, dari peneliti, tapi juga masyarakat lokal benar-benar dihargai pengetahuannya ya, karena mereka yang pengetahuan tentang manfaat-manfaat flora fauna ya, untuk tanam pengobatan tradisional, untuk menjaga kelestarian versi kearifan lokal, itu betul-betul di ini ya, diadopsi dalam NCP ini, Nature's Contribution to People ini. Dan di sini NCP juga mencakup kontribusi negatif alam. Nah, ini mungkin yang sebelumnya di ecosystem services tadi kan masih yang indah-indah ya, positif-positif saja. Nah, sebetulnya alam itu juga ada kontribusi negatifnya ya, secara real faktual, bahwa penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul seperti COVID ya, banyak kan virus-virus yang tiba-tiba jadi pandemi, epidemi, segala macam. Lalu predator, banjir dan lainnya, atau apa istilahnya bencana alam ya, tsunami dan gempa dan lain-lain. Jadi nature's contribution to people ini ada 18 ya, dibagi dalam 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah material NCP ya. Termasuk di dalamnya kan diisi material ya, pangan pakan, termasuk perikanan liar itu masuk. Lalu bahan dan energi ya, kayu, serat, bahan bakar, lain-lain. Air bersih untuk konsumsi maksudnya ya. Bahan baku obat-obatan dan genetic resources. Jadi ini semua material NCP masuk ya. Kontribusinya dapat diukur secara fisik dan dikonsumsi. Ini cirinya dari material NCP. Yang kedua, kelompok kedua non-material ya, yang non-material. Ini adalah misalnya pengalaman fisik dan pengalaman mental, seperti kita berekreasi itu kan, kita biasanya yang kita bawa dari hari rekreasi kan rasa senang, kemudian pengalaman, kemudian paling foto-foto ya, foto-foto itulah yang paling kita untuk bisa secara estetik ya kan, yang kita bawa, yang dapatkan ya benar-benar pengalaman fisik dan mental. Lalu pembelajaran dan inspirasi, kalau misalnya ke alam, untuk kemudian sambil kita mempelajari alam itu ya, seperti apa yang kita orang NASA kemarin berhasil ke bulan lagi ya, meskipun tidak mendarat di bulan, tapi melihat-lihat bagian dark side dari bulan itu. Ngapain ke sana ya? Ini untuk pembelajaran dan inspirasi sains dan pendidikan ya, di situ. Mungkin manfaatnya belum nanti apa ya, tapi secara pembelajaran sains pendidikan ini luar biasa artinya. Kemudian identitas dan warisan budaya, ini juga kan yang akhirnya kita dan Malaysia akhirnya suka gelut terus ya, lalu rame soal identitas dan warisan budaya, nggak ada habis-habisnya sampai sekarang. Nah, itu karena ini adalah juga nature's contribution to people ya, pasti ada rasa memiliki dan bangga. Terakhir adalah kesehatan mental dan psikologis. Nah, makanya dulu RK dan Kamil kan suka terkenalnya dibilangnya adalah kurang pikniknya, kalau orang-orang yang gambarkan orang yang kesehatan mentalnya kurang ya, dan psikologisnya ya. Tapi akhirnya balik lagi ke dia ya. Oke ya, ke itu kesehatan mental psikologis. Nah, ciri dari kelompok non-material NCP ini adalah nilainya yang tidak dapat dikonsumsi ya, termasuk relational values ya. Apa relational values itu adalah ikatan spiritual dan budaya dengan tempat ya. Kenapa? Makanya pasti kalau kita terlahir di suatu daerah, semiskin apapun kita dilahirkan di tempat di mana, itu tuh kita sudah punya ikatan spiritual dan budaya dengan tempat itu, pasti ada rasa kangen gitu. Misalnya kita lahir di tempat yang apa namanya, di negara yang terbelakang, serba kekurangan gitu ya, segala macam. Nah, pada akhirnya kita
kemudian setelah dewasa pindah ke suatu tempat negara yang berkecukupan, hidup makmur segala macam. Tapi secara ikatan spiritual dia pasti selalu ingat dengan tanah airnya tempat dia dilahirkan, budaya tempat setempat. Meskipun dia sekarang sudah hidup lebih enak, ada rasa kangen itu dan tidak mungkin menafikan tempat dia lahir di mana, ya. Masuk mungkin apa yang diungkapkan dari pemain naturalisasi sepak bola kita kan, sudah enak lah di Belanda, tapi mereka juga ternyata masih terpanggil juga ya untuk membela, meskipun dia tidak lahir di Indonesia, itu nenek kakeknya aja atau ibu bapaknya aja ya salah satu dari mereka. Tapi ternyata mereka juga sudah punya ikatan spiritual dan budaya itu ya, dari apa? Karena nenek atau kakek atau ibu bapaknya pernah bercerita waktu dari sejak dia kecil selalu diperkenalkan. Nah itu aja ya, tidak hanya dengan dibicarakan bahwa atau dimasakkan masakan tradisional atau apa diceritakan aja sudah mulai punya ikatan spiritual dan budaya, apalagi ya dia udah tinggal di orang tinggal di Indonesia segala macam, itu pasti akan selalu ikatan itu ya yang non material NCP. Yang terakhir, yang ketiga dari kelompok NCP ini adalah regulating NCP. Regulating NCP ini adalah regulasi udara, iklim, jadi pengaturan ya. Kalau di ekosistem services tadi kan ya juga ada regulating ini. Regulasi air, kualitas kuantitasnya ya, regulasi ancaman, bencana, penyakit, spesies invasif. Spesies invasif ini lagi rame ya dengan ikan sapu-sapu contohnya. Padahal ya ini sudah lama dan masih banyak spesies invasif di Indonesia sebetulnya. Tapi oke lah, salah satu titik masuk bagus dari ikan sapu-sapu dulu. Kemudian regulasi energi dan substrat tanah juga. Ini semua dalam regulating NCP. Jadinya apa? Jadinya adalah meregulasi kondisi lingkungan yang menentukan kualitas hidup manusia. Jadi semua pengaturan-pengaturan ini dari lingkungan ini menentukan kualitas hidup. Coba bayangkan kalau kita itu, kalau udara kita sudah mulai tercemar, kan sudah tidak ada lagi tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen yang cukup, tidak ada udara segar, kan sudah kualitas hidup menurun. Iklim juga sudah semakin panas segala macam ya. Nah itu, air tiba-tiba nggak ada air, kekeringan ya. Atau ada air melimpah tapi kotor ya, biaya mahal. Atau ada ini air laut aja, hanya negara-negara kaya yang kaya minyak bisa desalinasi itu, tapi kan mahal sekali. Dibom desalinasinya oleh Iran, mereka kelebakan misalnya. Oke, jadi kita baru nyadar regulasi ancaman misalnya bencana, penyakit, spesies invasif. Nah ini makanya spesies invasif itu bisa jadi bencana loh ya. Nah, makanya hebat tuh, saya salut pada yang memviralkan sehingga pemerintah jadi sadar dengan keberadaan ikan sapu-sapu, bahayanya gitu lah. Kemudian regulasi energi dan substrat tanah. Ini juga energi, dimana kita tersadar oh energi itu ya dari panas bumi, dari tenaga surya. Indonesia dengan ditutupnya Selat Hormuz dampaknya tidak seburuk beberapa negara yang lain ya, dimana seperti di Filipina listrik aja akhirnya digilir ya. Itu kenapa? Karena energi mereka sangat tergantung sama energi BM ya, mereka impor, net importir ya. Itu Indonesia listriknya banyak memakai batu bara, di mana batu bara diproduksi banyak di negara kita, bahwa kita kan eksportir batu bara, jadi kita tolongnya di situ. Ditambah kita sudah mulai ke energi terbarukan seperti energi tenaga itu surya yang di Cirata, bekerja sama dengan Uni Emirat Arab ya untuk menginstall tenaga surya di danau itu ya, di Cirata misalnya itu. Sehingga kita masih terselamatkan ya itu, meskipun harga yang non subsidinya tetap naik pada akhirnya, tapi ya setidaknya kita tidak morat-marit banget gitu ya, katanya nomor 2 kita ketahanan energinya setelah Amerika itu. Oke, saya agak cepat soalnya saya juga harus pulang.
sorean nanti agak sulit. Nomor 3 kita sekarang masuk ke Natural Capital Accounting ya, NCA. Nah, jadi perhatikan kita banyak istilah ya. Sini NCA sekarang, Natural Capital Accounting itu bocorannya adalah mengintegrasikan nilai alam ke dalam sistem akuntansi nasional. Nah, itu jadi sudah masuk ke ini dong, sudah ke ini ya, ke level nasional. Jadi ini gini, natural capital itu adalah stok sumber daya alam, baik tanah, air, udara, kehati, geologi, dan proses ekologisnya yang menghasilkan aliran jasa ekosistem bagi manusia. Itu semua ya, stok sumber daya alam. Jadi sama, jadi dianggap sebagai modal, kan natural capital itu kan modal, ya. Jadi stok sumber daya alam itu harus dianggap sebagai modal, sama seperti modal fisik atau manusia, ya. Natural capital itu dapat habis, ya kan? Nah, dapat habis jika tidak dikelola. Jadi jangan sampai menganggap air bukan modal. Padahal bakal habis juga kalau tidak dikelola. Kalau udara banyak gitu ya. Gak tahu aja sekarang sudah ada yang jualan oksigen, ya kan? Situ. Lalu menurut Dasgupta Review tahun 2021, kegagalan menginternalisasi nilai natural capital adalah kegagalan ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Nah itu, jadi kita harus bisa menganggap alam itu adalah modal alam. Ya, kita ke singkatan lagi nih, SEEA, yaitu System of Environmental Economic Accounting. Ini adalah standar PBB untuk mengintegrasikan akun sumber daya alam dalam sistem akuntansi nasional. Ya, jadi ini untuk menghasilkan genuine saving yang mencerminkan depresi natural capital secara eksplisit ya melalui PDB konvensional yang menghapus biaya degradasi. Jadi kalau pendapatan PDB ya, PDB di PDB itu yang konvensional itu tidak ada biaya degradasi. Alam dianggapnya itu tidak akan rusak gitu ya. Nah, maksudnya menyusun PDB itu juga harus mempertimbangkan bahwa alam itu akan ada resiko terdegradasinya, sehingga di situ disebutnya depresi natural capital, bahwa modal-modalnya itu dihitung gitu ya secara eksplisit, masukkan dalam akuntansi nasional itu ya. Di Indonesia ini contohnya BPS mengembangkan neraca sumber daya alam. Nah ini contohnya di kita itu sebetulnya sudah update ya, mengikuti perkembangan secara internasional bagus gitu kan. Akhirnya BPS hitung neraca sumber daya alam, difasilitasi program WAVES Bank Dunia. Karena apa? Misalnya kita suka gampang terima tawaran kan dari Bank Dunia, dia begini-begini, coba dimasukkan SEEA-nya, oke gitu kan. Bisa tuh kita ya, duitnya ngutang misalnya. Tapi yang kelemahan di kita itu kan adalahnya jadi tuh konsepnya segala macam, undang implementasinya yang lemah. Nah itu kan biasa di kita itu di implementasi yang selalu. Oke, sekarang mengapa NCA penting untuk kebijakan? Nah itu yang jadi PDB konvensional ya, maksudnya yang tidak memperhatikan natural capital ini menunjukkan pertumbuhan tinggi. Jadi PDB itu biasanya kelihatannya pertumbuhannya tinggi ya. Bahkan saat sebuah negara menguras natural capital. Jadi kita itu melihat pertumbuhan negara kita kan, Purbaya kan selalu sekarang bilang bahwa kita itu menuju ke 8% pertumbuhan, meskipun terseok-seok terus sekarang ya. Kalaupun nanti ternyata tercapai 8%, tapi apa? Kita tuh 8% itu dengan menguras natural capital secara masif. Jadi kita tumbuhan ekonomi negaranya kencang, tapi sebetulnya ada yang dikuras dari situ ya. Itu ya mungkin salah satunya, apakah nikelnya yang dikuras, itu ya tembaganya, emasnya, dan segala macam, sambil tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya, diperhatikan ya segala macam. Ya kalau kita mau habis-habisan seperti itu mah bisa aja kita pertumbuhan yang penting ekonomi, tapi setelah itu
habis kita jadi negara yang bangkrut gitu kan. Jadi negara yang menebang seluruh hutannya misalnya itu akan tampak maju dalam PDB karena ya semua dijual gitu kan awalnya, tapi dia sedang memiskinkan generasi mendatang, ya kan? Jadi NCA memungkinkan kebijakan fiskal yang menginternalisasi eksternalitas lingkungan secara terukur. Jadi itulah pentingnya tetap bagaimana kebijakan-kebijakan lagi bahwa yang harus bisa berimbang ya, memperhatikan lingkungan. Oke, sekarang peta jasa ekosistem spasial. Apa itu peta jasa ekosistem spasial? Itu adalah spatial mapping nilai jasa ekosistem per unit lahan. Ini menghasilkan peta yang menunjukkan di mana nilai tertinggi dan terendah berada. Ya, jadi ini di mapping, dipetakan ya secara spasial jasa ekosistem itu. Ini menjadi dasar perencanaan tata ruang berbasis ekosistem. Nah, ini sudah ada enggak itu kita ya? Biasanya kita tuh suka selalu ada ya hebatnya di kita itu. Tapi itu dia dipakai enggak untuk perencanaan tata ruang. Tata ruang itu sebetulnya untuk perencanaan tata ruang berbasis ekosistem. Desain kompensasi ini ya. Dan analisis cost benefit pembangunan. Ini adalah output spasial NCA dapat langsung digunakan sebagai layer dalam RT/RW berbasis ekosistem, padahal itu ya semuanya itu sudah ada ya, maksudnya sudah dibikinkan secara konsepnya seperti itu. Lalu yang terakhir instrumen kebijakan berbasis NCA ya, National Capital Accounting, yaitu PS tadi dibilang-bilang PS dari tadi apa itu adalah payments for ecosystem services ya. Jadi kita tuh harus bayar untuk jasa lingkungan ya. Jasa lingkungan jangan selalu kita anggap gratis ya. Jadi ada payments for ecosystem services. Lalu ada green bonds, carbon pricing ya. Jadi kita pada negara maju dengan industrinya dia menyumbang karbon, cemaran karbon, dioksida karbon tinggi. Nah, mereka harus membayar trading karbon dengan negara-negara yang berusaha menyerap karbon dari negara maju itu. Nah, makanya Indonesia kalau ada mangrove-nya, hutan mangrove, hutan tropisnya segala macam bisa kita hitung menyerap karbon sekian lalu mintakan bayaran ke negara-negara industri itu. Kalian menyumbang karbon sekian, kita menyerap karbon sekian, ayo bayar gitu ya. Dan itu sudah ada aturannya secara internasional. Lalu penghapusan subsidi perusak ekosistem. Nah, ya perusahaan-perusahaan itu ya kalau dia ngerusak ekosistem jangan dikasih subsidi ya. Kita memberi subsidi perusahaan-perusahaan yang justru merusak ekosistem ya itu tidak membutuhkan natural capital accounting itu ya sebagai dasar perhitungan nilai dan penetapan harga yang kredibel. Oke. Lanjut adalah model invest ya. Model invest itu apa? Itu pemetaan spasial jasa ekosistem. Invest itu adalah singkatan dari integrated, VES-nya adalah valuation of ecosystem services and trade-off. Ya. Invest ini adalah suite model open source. Ya, ini adalah open source ya. Jadi natural capital project. Di sini adalah satu sistem berdasarkan aplikasi atau apa gimana ya yang dikembangkan oleh Stanford University bekerjasama dengan NGO yaitu WWF ya, WWF dan juga NGO TNC maupun WB ya. Saya lupa WB itu. Biodiversity, World Biodiversity apa ya? Nah, situ. Dan ini open source-nya itu untuk memetakan dan menilai jasa ekosistem secara spasial. Sehingga outputnya tersedia peta nilai ekosistem yang langsung dapat digunakan dalam perencanaan tata ruang. Ya. Juga analisis trade-off pembangunan dengan konservasi dan desain payment for ecosystem. Nah, lagi-lagi kita tuh sudah menggunakan ini ya modul-modul invest yang relevan untuk konteks Indonesia ya. Biasanya kita gercep juga ya
kayak gini-gini. Cuma ya itu kembali lagi masalahnya apakah tergantung kebijakan paling atas ini ya. Semua sudah ada. Jadi modul-modul invest yang relevan untuk konteks Indonesia diantaranya adalah carbon storage and sequestration. Tadi yang saya ceritakan ya, carbon storage itu akan saya ceritakan lagi lah tentang bagaimana stok dan sequestration karbon berdasarkan tutupan lahan ya, dan pool karbon. Nah itu sudah bisa dipetakan melalui invest ini ya. Jadi nilai ekosistemnya bisa langsung dapat dari peta itu, langsung dapat digunakan dan untuk perencanaan tata ruang. Lalu sediment delivery ratio itu yaitu apa? Ini adalah model erosi tanah ya, dan pengiriman sedimen ke badan air. Ya, bagaimana erosi ini kemudian nanti sedimennya masuk ke danau, masuk ke mana, ke sungai ya. Sehingga bisa identifikasi sub daerah aliran sungai penyumbang terbesarnya bagaimana ya. Ini ada 10 program payment for ecosystem konservasi DAS di hulu waduk PLTA dan sumber air minum, pelindungan infrastruktur irigasi misalnya. Nah itu ya, dari situ. Lalu juga annual water yield. Ini adalah volume air hujan yang tersedia sebagai runoff. Nah, itu sebagai untuk mengkuantifikasi kontribusi tutupan lahan. Ya, bagaimana tutupan lahan itu kan menyerap air, infiltrasi air sehingga air itu tidak banyak yang jadi run off gitu kan, tertahan. Ini ada perencanaan untuk perencanaan RT RW berbasis jasa air ya, dan negosiasi payment for ecosystem antara pengguna air hilir dan pengelola lahan hulu. Yang di hulu, masyarakat yang ada di hulu itu yang dekat sumber mata air segala macam, bagaimanapun mereka berjasa menjaga ekosistem supaya sumber air itu tetap ada ya. Sementara yang menggunakan air itu tidak hanya masyarakat yang di hulu tapi sampai ke hilir. Nah ini yang harus bagaimana negosiasi payment for ecosystem itu para pengguna itu harus berikan dananya untuk masyarakat lokal di daerah hulu supaya mereka bisa menjaga ekosistemnya. Kalau tidak kan mereka malah gunakan pohon dan menebang hutan di sana, padahal nanti airnya mata air jadi hilang segala macam, semuanya harus susah semua ya. Lalu coastal vulnerability di sini adalah tentang kerentanan pesisir terhadap erosi dan banjir pasang. Ini nilai perlindungan ekosistem mangrove dan terumbu karang masuknya di situ ya. Jadi ini untuk memprioritasasi kawasan konservasi mangrove, analisis biaya manfaat restorasi dengan tanggul beton. Nah ini yang relevan untuk di kita sekarang kan saya mau bikin giant seawall ya, untuk mencegah rob dan tenggelamnya kalongan, sayung segala macam ya kan. Nah coba sudah melalui analisis biaya manfaat nggak kalau restorasi mangrove ya dengan tanggul beton? Coba harusnya dihitung ya, harusnya kurang-kurang enggak. Kita tuh tidak kurang orang pintar ya, cuma ya itu dia, kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan hasil kajian ya gitu. Nah rasa-rasanya sih masih tetap mangrove yang lebih unggul karena ada ekosistem services yang dihasilkan dari mangrove. Kalau tanggul beton apa ekosistem servicesnya, hanya menahan ombak doang gitu ya, sehingga ini gitu. Padahal kalau mangrove banyak banget jasa ekosistemnya. Disinilah kita harus tahu ya ekosistem services. Habitat quality. Indeks kualitas habitat sebagai proksi keanekaragaman hayati berdasarkan kedekatan ancaman dan sensitivitas. Ini untuk perencanaan koridor ekologis, untuk AMDAL berbasis spasial dan identifikasi kawasan prioritas konservasi. Ya. Dan terakhir adalah pollination atau penyerbukan. Sini adalah bagaimana kontribusi serangga penyerbuk liar terhadap produksi tanaman pertanian, ya, sehingga ada valuasi ekonomi polinator. Ya. Kadang pertanian melupakan polinator itu ya, padahal sudah disediakan pupuknya, sudah irigasi segala macam, kalau tidak ada penyerbuknya ya gimana coba ya. Jadi orang melupakan itu. Jadi kita harus ada analisis resiko konversi lahan terhadap jasa polinasi. Artinya kalau suatu lahan pertanian yang berbatasan dengan hutan
itu tidak akan kekurangan polinator, karena polinatornya juga disumbang dari serangga-serangga yang ada di hutan itu yang kemudian kadang berkunjung ke lahan pertanian, tidak dibandingkan pertanian yang jauh dari hutan misalnya gitu. Ya, atau sediakanlah polinator itu dengan misalnya beternak lebah gitu ya, disediakan di situ. Atau juga dengan menanam tanaman refugia yang disukai oleh para polinator. Lalu desain lanskap agroekologis, jadi agro ekosistemnya, pertaniannya harus secara perhatikan praktik ekologi. Lalu untuk nature based solution untuk mitigasi perubahan iklim. Nah, kita fokuskan ke bagaimana mitigasi perubahan iklim ya, potensi dan prioritasnya seperti apa. Jadi NBS nature based solution ini berpotensi menyediakan 30% dari solusi mitigasi yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius pada 2030. Nah, NBS ini 30%. Ini jadi salah satu solusi untuk mencegah tidak kita pemanasannya tidak menyentuh 2 derajat Celcius pada 2030. Itu setara dengan menghilangkan seluruh emisi di Amerika dan Cina. Bayangkan ya, emisi Amerika Cina itu 30% dari emisi global. Nah, kalau kita menjalankan NBS, lumayan itu sudah bisa teratasi emisi dari Amerika dan Cina. Ada 4 jalur Natural Climate Solution atau NCS terpenting, yaitu dengan avoided deforestation. Nah, itu adalah deforestasi ya. Jadi mencegah emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tropis. Kembali lagi, makanya Indonesia selalu disorot salah satunya selain Brasil, Kongo, dan beberapa negara tropis lainnya. Karena ini paling cost efektif secara global ya, paling murah ya. Nyentil beberapa negara tropis, jangan dirusak gitu, karena kan istilahnya menjaga gitu ya. Akhirnya Indonesia punya target untuk ininya 17,9 juta hektar hutan diprioritaskan untuk konservasi ya. Janjinya atau ini tercapai atau tidak. Lalu improve forest management, itu peningkatan pengelolaan hutan dengan pemanenan kayunya harus berkelanjutan ya. Lalu extended rotation cycle, penghindaran konversi hutan produksi gitu. Ini dengan adanya sertifikasi FSC, PFFC sebagai instrumen utama dan relevan untuk 50 juta lebih hektar hutan ya, HPH di Indonesia. Ini sudah ada angkanya nih, avoided, mencegah deforestasi aja ini kira-kira 3,6 gross ton karbon dioksida per tahun. Kalau pemanenan ini yang improve forest management 0,7 gross ton karbon dioksida per tahun. Terus yang afforestation ya, penanaman pohon di lahan terdegradasi atau lahan yang sebelumnya berhutan ini adalah bisa berkontribusi 1,1 gross ton karbon dioksida per tahun. Ya, semua sudah dihitung. Peatland protection and restoration, mencegah pembakaran gambut, emisi dari gambut yang terdrainase ini sekitar 0,8 sampai 1 gross ton karbon dioksida ya. Jadi itu ini untuk mitigasi perubahan iklim untuk mencegah pemanasan global melewati 2 derajat Celcius tahun 2030. Selanjutnya adalah nature based solution untuk adaptasi perubahan iklim. Tadi kan solusinya mitigasi, sekarang adaptasi. Bagaimanapun kalau sudah terjadi, sekarang kan udah climate change dan pemanasan global sudah terjadi meskipun belum sampai naik 2 derajat, tapi sudah terjadi. Makanya kita harus beradaptasi. Ada 5 jalur utama. Satu, dengan pesisir dilindungi dengan cara apa? Mangrove lagi. Nah, makanya kalau misalnya diganti semua sama beton kan, mana sebetulnya? Ini mangrove ini meredam energi gelombang. Kalau beton itu energi gelombangnya dibalikin lagi ke laut itu ya, mental. Tapi kalau mangrove itu kan diserap ya. Meredam energi gelombang 50-70%. Menurut Beck et al. Tahun 2018, mangrove global memberikan perlindungan pantai senilai 65 miliar US dollar per tahun. Ini lebih murah dan self-adapting daripada tanggul beton.
kemampuan akresi alami menyesuaikan kenaikan muka air laut pula, ya. Beton tidak bisa menyesuaikan dengan kenaikan muka air laut. Kalau misalnya sudah terlewati, ya harus dibeton lagi, tinggiin. Ketahanan air. Hutan hulu das meregulasi aliran air, ya kan, di hulu. Ini untuk mengurangi ekstrim banjir atau kemarau. Nah, itu. Gambut menyimpan air setara 10-20 kali beratnya. Nah, itu kenapa penting gambut. Jadi restorasi gambut yang terdrainase ini adalah intervensi adaptasi paling efektif untuk mencegah kekeringan musiman di Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya adalah ketahanan pangan dan agrobiodiversitas. Agroforestry dan pertanian diversifikasi memberikan ketahanan terhadap shock iklim yang tidak dimiliki monokultur. Jadi keanekaragaman genetik varietas lokal itu mengandung adaptasi evolusioner yang tidak ada pada varietas modern. Jadi varietas-varietas padi yang lokal itu sebenarnya sudah sangat beradaptasi, sudah lama sekali masyarakat nenek moyang kita. Kenapa dia memakai varietas-varietas lokal? Ya, karena sudah terbukti, ya, lebih adaptif, lebih sesuai gitu kan. Varietas modern ya biasanya itu rentan, ya. Jadi kalau kita pakai varietas keanekaragaman genetik varietas lokal, kerentanannya berkurang 20-30%. Lanjut adalah urban heat island and infrastruktur hijau. Nah, ini tentang taman kota, ya, koridor vegetasi hijau, atap hijau itu lumayan juga berkontribusi menurunkan suhu di perkotaan 1-3 derajat Celcius. Ini relevan untuk Semarang, kota-kota besar yang panas, ya, Surabaya, Jakarta, meskipun juga sama di negara kota-kota yang ketinggian seperti Bandung, Malang itu juga tetap relevan, ya, tapi sama untuk yang di pesisir Semarang, Surabaya, Jakarta. Oke, lalu pengurangan risiko bencana nih, ini. Pengurangan risiko bencana ekodaerah. Vegetasi lereng mengurangi longsor. Nah, makanya ketika vegetasi lereng sudah dirusak, ya longsor lah seperti di Sumatera, ya. Ekosistem pesisir mengurangi dampak badai dan tsunami. Ini adalah merupakan kerangka standby situ. Oke, sekarang ke blue carbon. Blue carbon itu lebih ke mangrove dan padang lamun sama tadi yang itu, ya, di awal. Oke, tapi intinya adalah lebih ke mangrove dan padang lamun. Karena laju sekuestrasi mangrove dibandingkan hutan terestrial per hektar. Jadi sebetulnya mangrove itu menyimpan cadangan karbon itu 3-5 kali lebih tinggi daripada hutan terestrial, hutan tropis, ya. Cuma kenapa tetap nomor 1 cadangan karbon itu terbanyak di hutan tropis? Karena luas hutan tropis masih lebih pada mangrove secara global, ya, gitu. Kalau luas mangrove setara dengan hutan tropis, tentu mangrove nomor 1 dalam karbon sink-nya itu. Lalu sekuestrasi karbon laut global dari ekosistem blue carbon itu 55%. Besar, ya, di situ. Lalu karbon tersimpan di sedimen untuk stok jangka panjang berabad-abad itu ada 50-80%. Lalu mangrove Indonesia itu ini ada 3,4 juta hektar, merupakan yang terluas di dunia, yang mencapai 21% dari luas mangrove global. Jadi kita tuh masih punya banyak hal yang positif-positif secara alam, ya. Cuma bagaimana kitanya aja bisa memanfaatkan atau bisa buat itu untuk kesejahteraan kita. Dan kalau kita untuk kesejahteraan kita, artinya dunia pun ikut kena positifnya gitu, ya. Karena kita selalu memegang peran utama secara global dalam hal kekayaan sudah SDA. Oh ya, jangan dikunci, ya. Suka lupa ngunci. Oke, saya percepat nih, udah ada pamit nih. Jadi mangrove, dilihat nih sebarannya, Indonesia terluas, karbon sekuestrasinya juga tinggi, mekanismenya itu kan dari serasa, akar napas, lalu menjadi bahan organik terakumulasi di sedimen yang bersifat anaerob sehingga tidak terdekomposisi selama ratusan tahun. Nah, makanya efektif mangrove itu sebagai karbon sink karena begitu, ya. Ancamannya ya itu
dikonversi jadi tambak, jadi kelapa sawit. Nah, itu dia lah. Emisinya jadi naik ya. Jasa lainnya perlindungan pantai. Dari mangrove perlindungan pantainya luar biasa. Jadi nursery ground ikan komersial dan habitat satwa lindung. Oke, sekarang padang lamun, seagrass. Ini sebarannya juga cukup luas, 17 hektar global ya. Terluas di antara blue carbon. Indonesia itu punya sekitar 3 juta hektar padang lamun Indonesia dan ya. Di situ karbon sekuestrasinya 1-2 itu, stok sedimennya juga ada. Mekanismenya rizoma dan daun menjebak sedimen atau particle trapping. Kemudian organic matter atau bahan organik tersimpan dalam lumpur subtidal yang relatif tidak teroksidasi. Ya. Kembali lagi anaerob. Sehingga bisa tersimpan dalam bertahun-tahun. Ancaman padang lamun itu eutrofifikasi ya, run off kalau ada pupuk yang terbawa dari pertanian ke perairan sehingga terlalu kaya oleh nitrogen ya perairan sehingga eutrofikasi. Kemudian jadi sedimentasi, pengerukan, jangkar kapal sehingga 30% hilang sejak tahun 1980 itu padang lamun itu. Jasa lain dari padang lamun adalah habitat dugong ya dan penyu hijau. Dan produksi primernya tinggi ya di padang lamun itu deoksigenasi perairan dangkal. Oke. Ada juga yang terakhir ada salt marsh, ini yang mau saya salt marsh dan pasar karbon Indonesia. Kalau salt marsh itu adalah rawa pasang surut. Ini sebarannya ada 40 juta hektar global, terbatas di Indonesia yang punya iklim tropis, dominan di subtropis boreal. Sekuestrasinya segitu ya, akumulasinya 4.000 sampai 6.000 tahun. Mekanismenya sedimentasi anoksik permanen, biomasa below groundnya tinggi, lalu rekaman karbonnya ribuan tahun dalam inti sedimen. Ancamannya apa? Kalau ada reklamasi pantai ini hilang semua nih. Nah, orang ini ya tidak tahu seperti apa ini reklamasi pantai itu yang merusak ini rawa pasang surut, drainase, kenaikan muka air laut yang melampaui kapasitas akresi alami juga merusak itu. Jasa lain dari salt marsh itu adalah penyaringan. Rawa pasang surut itu penyaringan polutan pesisir. Nah, polutan-polutan itu disaring, dibersihkan oleh rawa pasang surut. Perlindungan pantai dari badai juga dari rawa pasang surut. Habitat kritis burung migran global ini biasanya dimanfaatkan oleh. Okay. Nah, sekarang pasar blue carbon dan peluang Indonesia per ton karbon dioksidanya itu 10 sampai 50 dolar. Ada transaksi blue carbon global itu adalah itulah triliun-triliun gitu ya. Ada perpresnya sebetulnya untuk blue carbon itu tahun Perpres nomor 98 tahun 2021 Dasar Hukum Peregangan Karbon Nasional dan IDX Karbon Bursa Karbon Indonesia sudah ada diluncurkan September tahun 2023. Tantangan implementasinya adalah keterbatasan kapasitas teknis pengukuran biomasa dan flux karbon in situ seluruh wilayah mangrove. Nah, kalian ini yang seharusnya bisa berkontribusi punya kapasitas teknis mengukur biomasa dan flux karbon ya di seluruh wilayah mangrove itu. Lalu tenurial perizinan, tumpang tindih klaim kawasan mangrove. Ya, antara KKP, KLHK, Pemda, inti memperumit sertifikasi proyek karbon. Juga benefit sharing yang adil. Komunitas nelayan penjaga mangrove harus mendapat porsi adil, jangan jadi penonton tok ya dari carbon revenue. Ini yang suka dilupakan. Additionality and non-permanence harus dibuktikan bahwa konservasi terjadi karena proyek ya. Dan karbon tetap tersimpan jangka panjang. Ya, jangan jadi greenwashing aja. Oke, sintesisnya jasa ekosistem aksi ini. Jadi Nature Based Solution itu dengan pendekatan konvensionalnya, aspeknya kalau pakai teknik yang non nature based solution itu biaya investasi awal sangat tinggi ya. Sedangkan NBS rendah dan menengah. Co-benefitnya di teknik integral itu minim, tidak ada, tapi kalau NBS itu ada biodiversitas, pangan, budaya gitu ya. Adaptasi iklimnya kaku ya, static design. Mungkin kalau dibandingkan tadi ya, maksudnya kalau kita pakai tanggul beton ya, yang teknik kan itu NBS kalau dengan mangrove ya, restorasi mangrove. Adaptasi iklimnya di tanggul beton kaku, static design. Kalau NBS mangrove self-adapting bersama ekosistem. Umur manfaatnya ya bisa 30 sampai 50 tahun toh yang secara teknik. Kalau NBS itu permanen jika ekosistemnya sehat asal dijaga. Penerimaan sosialnya banyak konflik tenurial tinggi ya kalau yang
teknik gitu ya. Tapi kalau NBS dukungan komunitas lebih baik ya. Kalau ada dukungan komunitas akan terus jadi baik. Contohnya yaitu tadi tanggul beton pantai di teknik, restorasi mangrove terumbu di NBS. Jadi 4 pesan kunci di pertemuan hari ini adalah NBS itu efektif bila didasari IUCN standar, di mana biodiversity net gain adalah syarat mutlak bukan opsional. Ya, jadi harus ke hati yang dikedepankan. IBES NCP mengakui nilai plural alam melampaui monetisasi, tidak sekedar divaluasi ekonomi, tapi harus nilai plural alamnya itu. Relational values and pengetahuan lokal setara juga, ya. Jadi pengetahuan lokal dihargai. Relational values bahwa ada ikatan spiritual, ikatan terhadap kedekatan budaya. Blue carbon, strategi iklim triple win, yaitu kalau blue carbon itu ada mitigasi, ada adaptasi pesisir, ada biodiversitas, dan itu biayanya rendah. Lalu invest and NCA menerjemahkan ekosistem ke bahasa kebijakan dan menjadikan jembatan ekologi dan perencanaan pembangunan. Itu aja mungkin nanti saya coba lihat ya ini penugasannya. Ada berapa orang di sini sertanya? Ini tugas Izin 6 orang. 6 orang. 6 orang. Kalau ada kelompoknya sampai D itu dibagi 4 ya juga tanggung. Jadi kerjakan aja. Kalau itu dibagi 2 kelompok aja, 3 orang. Jadi kelompok A dan kelompok B gitu ya. Atau pilih kelompok pertama mau yang mana, kan ini sudah disediakan ada 4 ya. Jadi ini tugasnya, harap dibaca nanti di situ. Lalu seperti ini ya, nanti silakan WA saya untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai penugasan ini. Maaf agak terburu-buru karena sudah mau maghrib, saya harus ke Ungaran. Oke, itu mungkin ya, masuk semua nggak sih hari ini? 6 orang yang hadir ya, 7 kan dengan saya. Padahal pesertanya berapa orang sih? Izin Pak, masuk semua Bapak hari ini. Masuk Pesertanya semua. 6 orang. Iya. Oke, sip. Nanti saya absenkan, ingatkan aja nanti pas ini saya absenkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Pertanyaan apapun lewat WA saja atau ditulis di MS Team juga bisa ya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.